اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد على حبيبنا وشفيئنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بجاه النبي وآله. قال الله تعالى وقل رب زدني علما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقال الإمام الشيخ عبد الصمد البالنبي رضي الله عنه ورضي عنا به ورحمه الله ورحمنا به ونفعنا به في الدارين آمين. Sampai mana itu? Halaman 141. Bismillahirrahmanirrahim. Bermula sunnah bagi orang yang puasa itu. Ya, bermula itu permulaan sunnah bagi orang yang berpuasa, menyegerakan bermula. Ini berbuka ini ya. Salah dalam tulisan. Menyegerakan berbuka, bukan bermula. Ya, menyegerakan berbuka dan mentakhirkan sahur. Dalam suatu hadis Nabi SAW bersabda, la tazalu ummati fi khairin ma ajjalul fitra wa akharus sahur. Senantiasa umatku dalam kebaikan. Artinya senantiasa mereka ini menjadi umat yang baik selama mereka masih tetap mempercepat berbuka ketika puasa dan mengakhirkan sahur ya. Ini apa kaitannya kebaikan umat ini dengan menyegerakan berbuka? Artinya dalam hal ini seseorang yang dia masih memperhatikan daripada sunnah-sunnah Nabi ya, ketika rusaknya suatu masa, maka itu masa adalah orang yang masih baik. Karena dia, kalau seorang itu masih memperhatikan sunnah, insya Allah yang wajib lebih diperhatikan. Dan selama umat ini memperhatikan yang sunnah, maka dipastikan wajib diperhatikan, dan itulah tanda kebaikan umat ini masih ada. Cuman masalah ini apakah ini untuk keseluruhan umat atau untuk yang melaksanakan sunnah tersebut saja? Nah, di sini kebaikan umat ini hanya pada yang melaksanakan sunnah. Artinya untuk umat yang teledor akan sunnah, apalagi naudzubillah teledor akan yang wajib, maka tidak bisa dikatakan mereka umat yang baik. Umat yang baik ini yang masih senantiasa menjaga daripada yang wajib tadi, sampai yang sunnah pun tetap dia pelihara. Sehingga dalam hal tersebut menyegerakan berbuka ini dengan catatan sudah dipastikan ghurubus syams, dipastikan terbenamnya matahari ya. Kenapa sih menyegerakan itu dianjurkan? Pertama adalah untuk bersegera melaksanakan perintah Allah, yaitu apa? Untuk berbuka di waktu berbuka. Dalam hal ini Allah Ta'ala berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kalian untuk menggapai ampunan dari Tuhan kalian. Jadi dianjurkan kita ini dalam melaksanakan suatu kebaikan harus bersegera. Ya, bukan tergesa-gesa ya, beda. Bersegera ini maksudnya ketika hendak melakukan kebaikan.
Tapi dalam proses melakukannya, ya harus dengan pelan-pelan. Nggak boleh cepet-cepetan. Ya, jangan diartikan bersegera akhirnya baca Yasin 3 kali cuma 5 menit. Ini megap-megap yang ikut. Ya, mana sebagian ada itu. Ya, Insya Allah besok ya besok. Insya Allah malam besok. Nah, kita mengadakan di majelis. Ya, habis maghrib, kalau bisa maghrib di sini, insya Allah kita maghrib di sini. Jadi dalam hal ini harus kita tahu, kalau orang sendiri, sampean sendiri nih, baca sendiri, terserah. Mau 1 menit Yasin 3 kali, tidak apa-apa. Yasin, 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 selesai. Tidak apa-apa itu. Sendiri. Kalau Anda mimpin, maka bijaksana. Sama seperti Anda diikutin orang. Anda kalau berangkat sendiri, mau lari, tidak apa-apa. Tapi kalau belakang Anda banyak yang ngikut, ada yang sepuh, ada yang sakit, ada yang ini, maka Anda pelan-pelan, nggak terlalu pelan, nggak terlalu cepat, santai. Sehingga yang lain ini tetap di belakang Anda. Kalau Anda lari, loh ini kayak apa? Pemimpin kok lari? Yang memimpin ini harus dilihat, oh ini ada yang sepuh nih, ada yang diseret jalannya, ada yang pakai tokat, ya jangan ngebut. Sama, ketika Anda baca di rumah, silahkan. Mau Yasin cepat, silahkan. Tapi ketika Anda menjadi pemimpin orang banyak, yang di situ nggak semua lancar. Ya, mereka justru itu pengen hadir berjamaah karena ingin bisa ngikutin bacaan pemimpin. Kalau sendirian megap-megap dia. Kalau ngikutin kan enak. Walaupun nggak baca kelihatan baca. Aku sambil komat kamit ya. Nah, tapi minimal mendengar Yasin kayak baca. Mendengar Yasin, karena kata Nabi, as-sami' kal-gharib. Pendengar itu kayak pembaca. Seandainya saya nggak lancar Ustaz baca Yasin, Iqra aja masih belum hafal dia Yasin, maka dia duduk aja sudah. Dia nyimak aja. Yang pemimpin baca apa dia nyimak aja. Buka, dia punya buka juga. Itu kalau nggak ngerti. Insya Allah pahalanya dapat sama. Karena mendengar kayak membaca. Mungkin kalau di rumah ya sudah siap nih, sudah Yasin siap, ya tasbih siap untuk baca la ilaha illallah 2000 berapa ya, kipas angin siap, dia mulai tidur dia. Kenapa? Keenakan. Nah, kalau rame-rame nggak bisa tidur, semangat. Sehingga lagi ketika mimpin hendaknya dilihat. Enggak usah, ini saya ini habis gini Yasin 3 kali langsung sholat tasbih dihantam langsung. Oh, dilihat masyarakatnya mau tidak. Kalau mereka belum siap, jangan langsung dibro semua. Ini mereka sholat ba'diyah maghrib aja syukur-syukur, apalagi duduk sampai isya baca Yasin, alhamdulillah. Ini tidak langsung Yasin 3 kali langsung tasbih. Loh, itu dilihat dulu, mereka setuju enggak? Kalau memang setuju tasbih, di takhir habis isya. Jangan ini harus ya, Yasin kali dan tasbih sebelum isya selesai. Nah, ini ngebut ini arahnya. Tidak baik. Ini tidak bijaksana. Ya, kecuali kalau yang hadir anak pondokan semua, dan silakan. Tapi masyarakat umum ini nggak bisa. Mereka hadir dulu itu sudah alhamdulillah. Kecuali ya isyanya di akhir, nanti jam 9 isyanya nggak apa-apa. Kalau kuat ini sudah Yasin 3 kali, sholat tasbih, aku aja yang keluar. Libur lagi tahun depan nggak hadir lagi kapok. Nah, isinya jangan kita terlalu memaksa untuk masyarakat itu. Nanti dzikir lagi, yang dzikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu dzalimin 2000 berapa itu dibaca. Bareng-bareng nih dibaca. Nah, itu sendirian aja. Kasih inilah amalannya sendirian baca. Ya. Sebab kenapa? Karena sebagian mereka ini bisa jadi sudah ngebet mau pulang gak enak. Atau ya yang mau tetap silahkan, yang mau pulang fadhol. Enak sudah. Masih banyak pulang gitu daripada yang tetap.
Kenapa? Karena tadi gelisah kebanyakan. Ya. Jadi untuk hal-hal yang demikian berjamaah bagus. Kenapa? Karena untuk memberi semangat yang lain. Ya. Amin. Nah, kemudian alasan kedua, ya jadi tadi pertama karena bersegera di dalam mengerjakan perintah Allah itu dianjurkan. Alasan pertama. Yang kedua, untuk berbeda dengan Yahudi. Karena orang-orang Yahudi itu mereka tidak berbuka kecuali langit sudah gelap. Artinya sudah isya ya. Sudah isya ya. Kemudian dalam hal tersebut salah suara ya. Jika di dalam kita berpuasa hendaknya tidak sama dengan cara Yahudi. Karena orang-orang Yahudi itu mereka tidak berbuka kecuali langit sudah benar-benar gelap. Artinya hilangnya mega merah. Itu tanda isya masuk. Jadi mereka tidak mau makan minum kecuali sudah hilang mega merah. Nah ini nggak baik. Ya, jangan sampai dalam setan gini. Ya, sudah maghrib nih. Kayaknya orang banyak-banyak minum. Wah, ini nggak sabar semua nih. Saya sabar, santai aja, santai. Ini makruh. Tapi kadang-kadang setan itu bilang, kamu baik, masya Allah, kamu kuat. Yang lain nggak kuat ini lihat minum langsung. Tapi dia santai dulu. Saya kuat setengah jam lagi saya kuat. Itu makruh. Yang sunnah itu langsung. Bahkan berdoa itu setelah minum. Ya. Jadi kalau sudah dengar adzan langsung Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bahkan untuk muadzin itu dianjurkan berbuka dulu baru adzan. Sehingga mereka ngasih isyarat. Ya, entah sirine, entah pengumuman sudah masuk waktu maghrib, minum dia. Minum, ya, baru 5 menit lah. Kue 3 habis, ya kan? 2 gelas kopi habis baru ada. Ini sunnahnya. Bukan dia, enggak, saya ada dulu ini demi kemaslahatan, makruh. Karena dia mengakhirkan berbuka. Berbuka itu sudah dipercepat. Doanya Ustaz habis minum seteguk, 2 teguk atau 1 gelas baru Allahumma laka syukur. Ya Allah, hanya untukmu aku sudah berpuasa. Wa bika amantu, dan hanya kepadamu aku beriman. Wa ala rizqika afdhartu, dan hanya dengan rizkimu aku sudah berbuka. Ini afdhartu itu pakai fi'il madhi, artinya sudah berbuka. Ada doa yang kedua, dahabat doma'u, telah hilang kehausan. Wabtallatil uruku, telah kering, telah basah kerongkongan. Wasabatal ajru, dan telah tertulis pahala insyaallah. Ini kalau belum minum, mana basahnya kerongkongan? Ini doa Nabi itu dibaca habis minum baru doa. Ya. Sehingga dalam hal ini mempercepat berbuka itu sangat dianjurkan. Dengan catatan sudah pasti ada. Ya. Ini kalau ringtone HP ada langsung minum bagaimana? Temennya ada HP gambar, Allahu Akbar, minum. Nah, masih 5:30 minum. Hukumnya ya batal. Ya. Orang yang menyangka sudah ada, padahal kenyataannya belum, puasanya batal. Sudah batal
nggak boleh lanjut minum, terlanjur sudah batal, terlanjur dah haram. Kalau dia lanjut dosa. Yang ketiga, wajib dia qadha. Nanti habis Ramadan di Syawal wajib dia qadha. Karena itulah kata ulama, mending kita kalau memang masih ragu diakhirkan semenit 2 menit, ya mending. Terkhusus kayak di Grogot nih, ya maaf Grogot ini ya beda adzan itu ada, beda waktu adzan itu ada. Padahal harusnya kalau untuk waktu sholat jangan ada perbedaan. So, kenapa? Orang yang sholat belum masuk waktu batal, nggak sah. Beda kalau sholat keluar waktu masih sah. Anda sholat maghrib sudah ada isya, sah sholatnya. Jadi qadha. Dosa apa dosa? Tergantung kenapa mengakhirkan sholat. Kalau ada udzur nggak dosa, nggak ada udzur dosa, tapi sah sholatnya. Tapi kalau belum adzan sudah takbir Allahu Akbar batal. Gitu loh. Jadi termasuk syarat sholat harus yakin masuk waktu. Kalau ragu ini masuk apa enggak ya, terus takbir aja dulu, siapa tahu sudah masuk, batal. Nah, sama dalam masalah berbuka, apalagi urusan maghrib dan subuh di Ramadan. Ini hati-hati. Sebab kalau dia adzan belum waktunya, terus ada yang minum, berapa orang yang minum, dia nanggung dosanya di akhirat. Berat. Adzan ini nggak sembarangan. Ya. Cuman kadang-kadang yang sering saya temui ada kalanya berbeda waktunya. Ini kayak apa menyikapinya Ustaz? Kalau berbeda waktu adzan, mungkin 2 menit beda. Maka untuk maghrib secara hati-hati pilih adzan yang kedua. Jangan Anda makan minum ketika adzan pertama. Jangan. Khawatir belum masuk waktu. Kalau untuk subuh nih ya, pilih adzan pertama, stop sudah. Ya, jangan pilih adzan kedua. Khawatir sudah masuk waktu dengan adzan pertama. Seandainya yang benar adzan kedua, Anda tetap sah, selamat. Yang penting saya sudah gak minum. Nah ini fenomena di daerah kita. Daerah kita ini pemerintah belum bisa untuk menentukan harus gini. Edaran Kemenak gak semua dipakai. Saya kan beberapa kali melihat di sebagian masjid itu sudah pakai TV Dora gitu waktu sholat sepanjang masa. Saya dari kiamat itu sholatnya gak berubah. Jadi walaupun dari Kemenak gak nerima dia. Itu sebagian saya perhatikan beda dengan Kemenak. Itu sudah paten dari zaman dulu sudah. Nah, seperti kayak apa menyikapinya? Harusnya ada teguran. Ini yang benar. Kenapa? Karena kalau salah kasihan yang sholat sebelum masuk waktu sholat batal. Ya tanggung jawab siapa? Sehingga dalam hal ini urusan waktu sholat, waktu awal Ramadan, awal Syawal ikut pemerintah. Walaupun dolim. Karena yang menentukan bukan pemerintahnya. Pemerintah ini cuma wadah saja. Yang menentukan ya ulama-ulama yang lebih banyak daripada satu-satu yang beda ini. Sehingga walaupun punya dolim, tapi urusan ini dia nggak dolim. Urusan tentukan dia nggak dolim. Seandainya salah pun yang dosa pemerintah bukan kita. Kita cuma ngikuti ulil amri. Ya, seperti itu. Nah kemudian di dalam masalah berbuka, yang masih kita berbuka, ini dianjurkan untuk mengkonsumsi awal itu yang paling afdol rutop. Yang rutop ini kurma yang belum kering.
Yang jarang di Indonesia jarang, kecuali kalau dibawa pakai pendingin baru bisa. Kalau di Arab sana banyak. Kalau taruh sini kena pendingin busuk, nggak bisa dimakan. Busuk kecut rasanya, sudah nggak enak tuh. Nah, seperti itu. Terus kalau nggak ada, baru tamer, kurma yang biasa kita. Usahakan pakai itu dulu ya. Jangan pakai minuman yang lain dulu, pakai itu dulu. Amalkan sunnah. Seandainya nggak bisa 3 ya 1 lah. Sunnahnya 3. Kalau nggak bisa 3 1 aja. Subhanallah ya. Semua yang Nabi sunnahkan itu pasti manfaat. Baik untuk dunia Anda kesehatan, apalagi akhirat. Karena manusia ketika dia nggak makan minum berjam-jam, itu paling utama dikasih zat gula. Gula ini dalam kurma ada. Dalam kurma itu dapat zat gula. Dan itu untuk mengembalikan metaboliskan istilahnya itu ya, kekuatan daripada tubuh manusia. Kalau nggak ada kurma, air putih, afdolnya zam-zam. Nah, ini bukan sirup ya, bukan teh, bukan sirup, air putih. Ya. Kalau memang nggak ada, baru air yang lain. Ya, air sirup, air teh, kopi itu baru selanjutnya. Kemudian kalau habis habis air putih itu nggak ada, itu yang manis ya, yang manis. Yang manis itu yang nggak kena api. Ya jus bagus. Atau buah-buah. Kalau nggak ada baru manis yang kena api, yaitu teh, sirup itu yang kena proses api. Nah, kemudian sahur ya. Sahur ini Nabi SAW pernah bersabda, "Tasaharu wa inna fis sahur barokah." Sahurlah kalian, karena di dalam makanan sahur terdapat keberkahan. Nah, sahur ini kenapa kok dikatakan sahur? Karena paling utamanya dikerjakan di waktu sahar. Sahar ini waktu sepertiga malam terakhir. Ya. Dan yang perlu perhatikan untuk ibu-ibu khususnya ibu, usahakan Anda semua ini insya Allah ya, setiap malam Ramadan pasti bangun sebelum subuh. Tapi jangan dihabiskan di dapur terus. Ya. Jangan habis di dapur terus. Artinya apa, Ustaz? Artinya harus ada jatah untuk tahajud Anda. Ya. Jatah untuk baca Quran di tengah malam. Jatah untuk istighfar minimal 1000 kali. Ya. Jika dalam hal ini siapkan sebelum tidur, siapkan sudah. Nanti malam tinggal manasin aja. Bagus kalau seandainya tidak terlalu makan tuh gak terlalu lengkap sahur itu, jangan. Karena memang sahur ini gak harus makan. Mau minum seteguk niat sahur satu. Yang penting waktunya mulai jam 12 ke atas. Ya, itu sudah niat sahur sahur. Sampai kapan? Ya paling utamanya adalah ketika mendekati subuh, paling utamanya. Ya, jadi sahur ini jangan terlalu harus waktu itu kan. Bahkan kalau kita sahur itu, kalau Anda kebanyakan cepat lapar. Sahur itu kalau kebanyakan cepat lapar. Maksudnya orang pikirnya, wah ini harus bekalnya banyak ini, 3 piring ini. Tambah lapar Anda ya. Ya. Ini usahakan makan sahur itu enggak terlalu. Ya. Nah, kemudian sunnah dalam sahur, sunnah mengakhirkan. Jadi sahur sendiri itu sunnah. Sahur sendiri itu sunnah. Orang kalau tidak sahur enggak apa-apa. Ya, tapi kata Nabi sahurlah. Karena sahur itu ada keberkahan. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi bersabda, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna
'alal mutasahhirin. Dulunya Allah dan para malaikat bersolawat kepada orang-orang yang sahur. Orang sahur didoakan oleh dapat solawat Allah dan malaikat. Orang yang sahur. Kemudian sunnah selanjutnya apa? Untuk sahur ini sunnah berjamaah, berkumpul, bukan sendiri-sendiri. Ya. Bahkan dalam makan berjamaah ini bukan sahur, bukan berbuka, itu sudah sunnah. Dalam hadis Nabi bersabda, aksarul ta'am barokatan maka surat fihil ayati. Makanan yang paling banyak berkahnya, yang paling banyak tangannya. Satu nampan 4 orang, itu paling berkah. Ya, dan tadi ya, jangan cepet-cepetan. Itu dalam makan berjamaah itu ada adabnya. Kalau Anda sudah 5, yang lain 3, stop dulu. Bukan yang lain masih 1, habisin. Ini dolim. Ya. Kenapa? Karena ngambil jatah orang. Di dalam hal ini makan itu pelan-pelan. Yang lain 3 jari, dia 5 langsung. Kayak model apa ini? Exciting. Jadi ngambilnya pelan-pelan ya. Itu sunnah. Dan ngambilnya sunnahnya dari samping. Bukan tengah langsung gini, bukan. Samping. Ya. Kemudian kalau kita di pondok itu ya, itu makanya pernampan. Kalau sekarang karena sering terdolimi yang lama, kalau ngunyah selesai sudah. Kalau pakai kunyah ini terkasihan dia. Tanpa kunyah kalau makan itu. Ya apa usah ditelan langsung gitu. Jadi kalau hanya karena banyak yang terdolimi ya sudah pakai piring. Cuma tetap kumpul. Itu masih masuk makan berjamaah. Disebutkan di dalam asar ada nikmat yang tidak ada hisabnya. Ini nikmat yang nggak dihisab oleh Allah, tidak dihitung. Pertama, makanan waktu berbuka. Itu berbuka itu tidak ada hisabnya. Ya. Yang kedua, waktu sahur. Yang ketiga, berjamaah. Berjamaah. Nabi Ibrahim alaihissalam di antara manakibnya, beliau itu tidak pernah seumur hidup makan sendirian. Pasti makannya itu ada temannya. Kalau nggak nemu, beliau sendiri jalan 1 kilo nyari teman untuk makan bareng. Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini kenapa? Karena tahu makan yang bersama-sama itu tidak ada hisab. Tidak ditanya nanti di hari akhir. Tidak ditanya. Tidak ada hitungannya. Ya. Nah itu. Kemudian yang selanjutnya, sunnah mengakhirkan. Sahur sunnah diakhirkan. Ya. Disebutkan dalam suatu hadis, yaitu sahabat Anas bin Malik ketika mengetahui bahwasanya sahabat Abdullah bin Mas'ud ini pernah, beliau mengatakan, aku pernah diajak sahur sama Rasul. Maka beliau tanya, berapa waktu antara sahur Nabi dengan adzan subuh? Kata beliau, sekadar baca 50 ayat. Kalau Yasin itu 81. 50 ayat baca pelan ya. Bukan cepat, bukan terlalu lambat. Yang standar. Itu biasanya berapa? Mungkin 20 menit atau 17 menit ya, seperti itu kan. Itu kadar Anda selesai sahur dengan adzan waktunya segitu. Artinya kalau adzannya jam 5, setengah 5 itu sudah siap-siap. Nata makanan. Ya, bukan setengah 5 baru masak. Nah, itu salah itu. Ya. Kalau makan besar ya nggak bisa. Kalau cuma 1/4 jam kewalahan, belum ini.
Nah, kan saya bilang tadi sahur tidak harus makan besar. Ya, sampai seperempat jam sebelum adzan minum niat sahur, dapat pahala. Ya, dapat pahala. Jadi dalam hal ini, kalau memang Anda makan besar, waktu makan yang mungkin jam 4 ya, sebagian orang ada yang jam 4 makan sudah. Itu jangan niat sahur dulu itu. Nanti yang jam setengah 5 atau jam 5 kurang 20 Anda makan roti kah, itu yang niatkan sahur. Sehingga Anda dapat sunnah sahur di akhir. Jam 4-nya itu makan malam aja itu. Bukan sahur. Makan malamnya 2 piring. Sahurnya juga 1 potong. Ya tapi penting daripada nggak dapat sunnah. Jadi seperti itu. Nah, lanjut udah. Aman aja Bu ya. Nah kemudian dikatakan di sini dan lagi sunnah bagi orang yang puasa bahwa berbuka dengan azm. Ya. Azm ini yaitu kurma ya. Ini atau bahasa mana? Maka jika tiada azm, tidak ada kurma, maka yaitu dengan suatu yang manis, ya, tadi itu, yang manis-manis. Maka jikalau tiada dapat yang demikian itu, maka sunnah berbuka dengan air. Ya. Ini. Nah kemudian dan sunnah dibaca pada ketika berbuka. Ini bukan ketika, tapi setelah. Berbuka di sini artinya mungkin maksud beliau berbuka yang besar. Kalau hanya makan takjil itu setelah takjil. Setelah ya. Takjil ini ininya kurma 3, ya. Kue sepotong, kemudian teh, itu takjil. Bahkan para salaf itu jarang yang makan langsung. Mereka takjil dulu. Kenapa? Untuk biar nggak terganggu maghrib, isya, tarawih. Kalau Anda mau makannya itu habis maghrib, maka sunnahnya tarawihnya agak akhir, jam 9. So, kalau langsung isya tarawih, maka akan capek. Kenapa? Karena dalam keadaan habis makan, itu pasti loyo biasanya. Kena kipas angin besar, bisa tidur. Ini penting. Sehingga afdolnya itu tidak apa-apa, terawih di akhir sedikit. Ya. Cuman orang masyarakat sini nggak bisa, rata-rata masyarakat ini kalau nggak terawih habis isya, nggak terawih lagi. Sehingga ya daripada nggak terawih, mending terawih langsung. Cuman kalau seperti itu, jangan makan langsung. Ya. Nah, kemudian apa yang dibaca? Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Ya Allah, hanya untukmu aku berpuasa. Wa bika amantu, dan hanya kepadamu aku beriman. Wa alaika tawakkaltu, dan hanya kepada Engkau aku bertawakal. Wa la rizqika afdhartu, dan hanya dengan rizkimu aku berbuka. Waghfirli, maka ampunilah aku. Ini doa, insya Allah hafal semua. Tapi tidak tahu diamalkan apa enggak nanti. Kalau sudah depan makanan lupa semua sudah. Sampai bismillah pun lupa. Habis sepiring, bismillahirrahmanirrahim, sepiring, bismillah. Ya. Jadi mengamalkan doa itu, ya, beratnya waktu ujian tadi. Kemudian dan lagi sunnah, ya, mandi janabah dahulu daripada terbit fajar. Ini kalau seandainya dia mendatangi istrinya di malam, hendaknya mandi junub itu sunnahnya sebelum adzan subuh. Ya.
Berarti boleh Ustaz habis adzan subuh mandi junub, boleh. Karena ya apa namanya mandi junub ini orang ketika adzan subuh dalam keadaan junub itu tidak batal. Yang batal itu kalau sedang apa namanya sedang berhubungan adzan subuh batal. Jadi kalau selesai belum mandi selesai adzan tidak batal. Ya. Cuma tadi sunnahnya mandinya itu sebelum adzan subuh, sehingga dia dalam keadaan suci ketika adzan subuh. Itu sunnah. Ya. Kemudian dikatakan di sini dan lagi sunnah apa ini? Menggala atas sembahyang tarawih, mengerjakan sholat tarawih, ya, yaitu 20 rakaat. Ini sholat tarawih ini disebutkan dalam hadis, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang menghidupkan malam Ramadan dengan sholat, dengan keimanan dan hanya mengharap pahala, maka dosa-dosa dia yang lalu akan diampuni oleh Allah. Nabi SAW itu pertama kali yang makan terawih. Cuman terawih Nabi itu tidak berjamaah, beliau sendirian, di rumah sendirian. Ketika Nabi di suatu malam Ramadan, entah itu di permulaan atau di pertengahan, sempat sholat di masjid. Akhirnya sahabat lihat Nabi sholat, ikut di belakang Nabi. Tambah rame, Nabi besok malamnya nggak sholat di masjid lagi. Besok ditanya, ya Rasulullah, kenapa Anda tidak sholat lagi di masjid? Kata Nabi, takut turun kewajiban sholat tarawih. Kalau rame terus, bisa wajib tarawih. Itulah Nabi akhirnya putus. Di sini karena itulah kata para ulama, sholat tarawih berjamaah kayak kita sekarang ini itu bid'ah, hal yang baru. Nabi itu dan para sahabat gak ada yang berjamaah di zaman Nabi, ya. Nah, adapun jumlahnya itu nggak ketahuan, karena Nabi sendiri tidak pernah menjelaskan jumlahnya berapa. Ya. Terus dari mana berjamaah dan 20 ini Ustaz? Berjamaah ini dimulai oleh Khalifah Umar bin Khattab. Ketika di zaman beliau melihat sebagian orang itu tidak sholat tarawih di rumahnya, langsung tidur, kayak kita kan, kenyang tidur semua, isya tidur semua. Sehingga kata Sayyidina Umar, nah ini salah. Nabi itu setiap Ramadan pasti bangun, pasti sholat tarawih. Namanya bukan tarawih, nama itu dulu qiyamul lail. Nama tarawih itu nama baru. Nabi nggak pernah ngasih nama tarawih, nggak ada. Ya, tarawih itu istilah baru setelah di masa Khalifah Umar. Nah, dikatakan bahwasanya ketika Sayyidina Umar itu melihat kayak gitu, akhirnya beliau inisiatif. Ya sudah, ini dipakai berjamaahnya, pakai berjamaah. Berapa rakaatnya? Itu musyawarah waktu itu. Musyawarah. Ada yang mengatakan Nabi sekian rakaat, karena saya pernah lihat. Ini yang segini. Akhirnya kebanyakan sahabat itu pernah melihat Nabi 20. Disinilah patokan mengapa pakai 20. Cuman kalau yang lebih 20 atau kurang apakah boleh? Tidak masalah, mau sunnah itu. Nggak sholat pun tidak apa-apa tuh. Yang salah yang nyalahkan. Yang salah itu yang nyala. Sunnah nggak disalahkan. Tapi 20 ini itu di zaman Sayyidina Umar
itu sudah model disepakati di masa beliau 20. Nah, di masa itu ya, itu terjadi Sayyidina Umar ini menggunakan dua imam. Imam untuk perempuan khusus, untuk laki-laki khusus. Itu di Mekah. Nah, adapun di Madinah, jauh setelah zaman Sayyidina Umar, di Madinah itu mengerjakan 36 tarawih. Bukan 20, 36. Kenapa 36? Karena melihat orang Mekah kalau tarawih, jadi tarawih itu dari kata tirwah, artinya istirahat. Sholatnya itu banyak istirahatnya, karena panjang. Jadi setiap 4 rakaat, 2 kali salam ya, 2 kali salam, itu orang-orang Mekah tawaf. Tawafnya lumayan Pak, tawaf itu sekarang. Bisa berapa? 15 menit 1 kali putaran. Baru sholat lagi 4 rakaat, tawaf lagi. Sehingga di dalam 20 rakaat itu ada tawaf 4 kali. 4 kali tawaf. Ya. Karena terakhir gak ada tawaf. Terakhir habis 20 gak ada tawaf. Langsung witir. Jadi 4 di antara 4 ini tawaf. Ada 4 tawaf. Ya. Tujuan di utara. Nah, orang Madinah merasa ini kalau kita ini di Madinah nggak ada tawaf, sehingga pahala kita ini jelas sangat beda dengan yang di Mekah. Akhirnya mereka inisiatif untuk mengganti tawaf itu dengan 4 rakaat tarawih. Jadi tawafnya 4 diganti 4 kali 4. Ya. 4 rakaat dikali 4 tawaf 16. 20 tambah 16 36. Dari situlah ahli penduduk Madinah dari zaman sahabat ya itu 36 tarawih. Witirnya berapa? 5. Jadi gabung semua 41. Dari sini tidak ada ingkar sahabat. Enggak bilang itu salah, enggak ada. Kenapa? Karena memang semuanya masing-masing itu ada ijtihad. Ada ijtihadnya masing-masing. Nah, untuk waktu di zaman dulu itu disebutkan tarawih ini hampir sahur, sampai hampir sahur. Karena 1 rakaat ini sampai 100 ayat. 1 rakaat 100 ayat. Bahkan disebutkan anaknya Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu beliau waktu pulang dari tarawih bilang ke pembantunya, cepat masak, hampir subuh ini. Menunjukkan tarawih zaman itu lama, ya lama. Nah, sehingga dalam hal ini zaman sekarang itu tidak apa-apa, tidak banyak ayat, tapi jangan cepat-cepat. Kita ini sudah ayatnya nggak banyak, cepat lagi. Ini bid'ah ini. Kata Habib Abdullah Haddad dalam kitab Masuk ini ya, termasuk bid'ah yang mungkar, bid'ah yang wajib untuk dihilangkan, wajib untuk diperbaiki. Apa itu? Bercepat-cepatnya orang dalam sholat tarawih. Itu dari dulu sudah ada itu. Dari dulu. Ya, untuk dalam sholat tarawih. Kalau memang Anda tidak bisa untuk panjang-panjang, ya, maka Anda cicil nggak apa-apa. Sekarang 10, nanti jam 2, 10 lagi nggak apa-apa. Daripada cepet-cepet, ya, bukan kalau orang nggak sholat tarawih, itu dia merasa nyesel nggak sholat tarawih. Nyeselnya dia berpahala. Atau dia sholat tarawih dengan cara yang benar berpahala. Ini enggak, sholat tarawih ngebut sudah enggak sah.
Yang kedua, dia merasa sudah sholat, padahal nggak dua-duanya. Di dua-duanya rugi dia. Dia merasa sudah sholat, padahal tidak. Pahala merasa dapat, padahal nggak ada pahala. Mending orang yang nggak sholat, tapi merasa nyesel. Merasa nyesel saya nggak sholat. Ini sudah merasa sholat, tapi sholatnya nggak beres. Apalagi maaf, yang di daerah mana itu? Yang terawih 7 menit aja. Nah di sana itu ya. Itu dipastikan nggak sah, karena cuma ini nggak ada, itu cuma ini. Ya. Tapi subhanallah, namanya orang senang viral, ya, itu banyak yang habis. Termasuk fitnah akhir zaman, orang sekarang ini senang yang viral. Anda viral maksiat, disenengin orang banyak. Viral taat, ria, repot. Orang taat jangan viral. Cuman kalau viral, ria, tapi banyak yang ngikut. Ini muskilah. Di zaman akhir ya gitu. Anda mau ditiru orang banyak, ya ngorbankan diri. Kecuali Anda mukhlis, nggak terpengaruh. Cuman jarang yang bisa jaga hati dulu. Kalau buruk, nah itu banyak yang mengikut. Ya, dalam hal ini hati-hati. Mending Anda cari masjid dan mushola yang santai, walaupun lama, tapi enak. Anda sholat itu tenang, tergesa-gesa belum tentu berpahala. Anda merasa sudah terawih. Ya. Kenapa? Karena Ramadan ini, ya semoga kita semua sampai Ramadan ini ya, itu belum tuh tahun depan dapat lagi. Jadi kalau kita ingin istimewa Ramadan sekarang, anggap ini Ramadan terakhir, sehingga Anda maksimal betul. Ya, maksimalkan. Anggap ini terakhir ini semua. Artinya apa? Benar-benar Ramadan. Ya. Nah, kemudian dikatakan di sini, ya. Dan pada tiap-tiap 2 rakaat memberi salam. Ya, memang taraweh nggak boleh 4 rakaat sekali salam, nggak boleh, batal. Ya, dia 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Nah, bagi orang yang banyak utang subuh, ini ya, yang mulai balik dulu sering nggak sholat subuh, nah, mengkodok males, kesempatan terawih, ikut terawih, imamnya niat terawih, Anda usolli fardhu subuhi, ya, imamnya usolli terawih, Allahu Akbar, sampai usolli fardhu subuhi fardhon lillahi ta'ala. 1 hari 10 kali sholat qodok subuh. Sebulan berapa itu? 300. Utang setahun beres. Kan nggak mungkin nggak subuh terus kan? Ya minimal ya ada subuhnya. Utang setahun beres. Ya, nah ini enak. Ya, bagi yang malas-malas qodok nih kesempatan. Tapi jangan konol, ketahuan nanti. Allah bahmil. Boleh nggak konol Ustaz? Ya boleh, asal bisa ikutin sujud. Tapi mending nggak apa-apa. Konol sunnah. Ya, daripada malu repot nanti. Langsung sujud. Ya, itu daripada malas kodok. Kalau memang pengen utangnya kelar cepat, qobliyah ba'diyah, qobliyah subuh, qobliyah duhur, ba'diyah duhur, niatkan qodok subuh. Ya. Enggak terasa itu nanti. Bayangkan sampean kalau sholat ya, qobliyah subuh, qobliyah duhur, ba'diyah duhur, qobliyah asar mungkin 2 rakaat.
ba'diyah maghrib, ba'diyah isya, 12, 6, ya? Berapa ya? 6, 6 sholat, ya, 6 sholat. Kalau kali sebulan itu 180. Ya, banyak sulit itu. Setengah tahun beres. Setengah tahun beres. Bukan. Dalam sebulan. Ya, kalau Anda nggak sholat subuhnya itu 10 tahun, setahun kayak gitu aja ngamal yang saya kasih tahu beres. Asal istiqomah. Ingat, orang kalau punya utang sholat tidak dibayar, walaupun haji tetap namanya tertulis di neraka. Karena kalau dosa urusan kodok, Pak, tidak diampuni kecuali bayar. Ada orang rumah utang kesampaian, utang 1 juta, kabur dia nggak balik. 2 tahun kemudian datang, soal minta maaf Ustaz, saya maafkan, utangnya bayar. Utang saya maafkan nggak bayar utang sampean, sama. Orang yang lari dari Allah, lalu dia kembali minta ampun, iya aku ampuni, utangnya bayar. Sholatnya berapa nggak sholat, bayar. Kalau hal-hal yang haram dikerjakan, itu Anda tobat selesai beres. Tapi meninggalkan yang wajib, bayar. Ya, bayar. Puasa, zakat, sholat itu bayar. Nggak cukup hanya tobat nangis-nangis, nggak cukup. Bayar. Ya. Nah, sekarang ini mumpung, ya, gampang bayar istilahnya itu, maka cepat, bercepat. Karena umur ini kan nggak tahu. Umur nggak tahu. Anda membayar setiap hari satu sholat tiap hari, ya, itu seandainya meninggal, Allah insya Allah menghapus yang sisa. Karena Anda punya niat bayar dengan punya itikat baik, dengan Anda kodok tiap hari. Tapi kalau nggak pernah kodok, dan dia ngerti punya hutang, ya sebagaimana mau diampuni. Sementara dia nggak ada itikat baik membayar, ya, dan hutang ini wajib. Nah, insya Allah kita lanjutkan yang akan datang, ya. Dan besok kita habis baca Yasin, sedikit kita akan menerangkan tentang kewajiban isu Sya'ban, ya, dan apa-apa yang perlu diamalkan di malam tersebut yang kita bahas. Nah, sebagai paripurna majelis yang mau bertanya silakan tanyakan. Ya, silakan. Bukan sholat yang pas lagi sakit itu, contoh mama lagi sakit, koma, saya nggak tahu apa-apa lagi, sudah sekitar 1 minggu. Nah, beliau meninggal, itu gimana caranya pulihkan kita mengqadhakan sholat beliau, Ustaz? Iya, jadi orang yang sakit tidak sholat, ini saya bahas lebih panjang dikit, ya. Orang sakit itu selama sadar wajib sholat. Selama sadar wajib sholat. Nggak bisa wudhu, diwudhuin. Nggak bisa berdiri, duduk. Nggak bisa duduk, dudukkan. Nggak bisa baca, sudah beperban semua kayak mumi, seumpama, baca di hati. Isyaratnya pakai kedipan terakhir, ya. Ini hukumnya. Nggak sholat, dia dosa. Plus wajib qadha. Wajib qadha. Untuk orang yang nggak sadar, apakah wajib qadha? Kalau ada sembuh setelah itu, ada sembuh,
wajib dia qadha masa nggak sadarnya berapa sholat. Ya. Nah, sehari, 2 hari, 3 hari qadha. Kalau dia nggak sadar sampai meninggal, tidak wajib qadha. Dan keluarga nggak wajib, bahkan nggak sunnah qadha. Ya. Nggak wajib dan mengqadha. Kenapa? Karena dia nggak ada waktu untuk mengqadha. Dia koma sampai wafat, berarti tidak ada kewajiban mengqadha lagi. Ya, sama dengan puasa. Orang nggak puasa waktu sakit. Kalau seandainya ada sembuh, wajib qadha. Tapi seandainya dia ini ada mampu untuk sembuh, untuk puasa, cuman nggak puasa, tahu-tahu sampai wafat. Maka yang seperti ini dianjurkan untuk ahli waris, wajib ahli waris mengeluarkan 1 mud per hari puasanya. Diambil dari mana? Dari harta warisnya. Atau ahli waris mengqadhakan. Wajib ini mengqadhakan. Ahli waris mengqadhakan. Niatnya ini, saya niat puasa Ramadan untuk almarhum fulan. Terserah mau 1 orang atau dibagi atau nyuruh anak pondok untuk berpuasa. Enak ini, gak repot. Ngantarkan beras 2 karung, suruh puasa semua, masing-masing seminggu. Boleh aja. Atau sholat, saat ini kalau saya nggak sholat berapa kali, ya, tapi itu sakit, nggak sempat untuk meninggal, ya itu dibolehkan untuk diqadhakan. Ya, capek Ustaz, berapa tahun orang Ustaz? Ya nyuruh anak pondok selesai urusan. Tinggal mereka kalikan sholat, muridnya 1000. Sekali sholat selesai, beres. Masing-masing 5 waktu, beres urusan. Apalagi punya 19.000, selesai. Lebih-lebih lagi itu loh. Ya boleh. Cuma tadi ya, apakah itu bisa melebur dosa mayit yang dulu masih hidup itu sengaja meninggalkan apa enggak? Nah ini tanda tanya. Karena tidak ada istilahnya dosa orang lain ditanggung. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Tidak ada seseorang yang nanggung dosa orang lain, nggak ada. Dosa Anda ya Anda yang nanggung. Ustaz, bagaimana kalau istri keluar rumah nggak jilbaban? Kan dosanya ditanggung suami, bukan ditanggung. Suami dosa karena mendiamkan, bukan ditanggung. Kalau suami sudah negur, tapi tidak mau, nggak dosa dia. Dosa itu ketika dia punya kewajiban menegur, nggak negur. Ini dosa. Ya, jadi bukan menanggung dosa, yang isinya dosa juga, gitu. Dosa juga. Kalau yang istrinya keluar nggak jilbaban, suaminya nggak negur, dua-duanya dosa. Bukan berarti ditanggung suami terus istrinya nggak dosa, tetap dosa, karena dia maksiat. Jadi dalam ini penting harus diketahui. Nggak ada yang nanggung dosa itu kan. Nah, apalagi ya kadang-kadang sudah kalian nggak usah sholat, saya tanggung semua, ini repot lagi. Ini dari mana dia nanggung sholat orang? Dia aja sendiri kalau lancar sholat, mau nanggung sholat orang. Ya. Nah terus itu tafsirnya. Jadi dalam hal ini orang yang dia tidak ada kesempatan untuk sholat sampai meninggal tidak wajib diqadha. Yang lain, ya kita membaca tahlilnya.